Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita pahami bersama dari makna ibadah pada Allah Subhanahu wa taala yang kita ikrarkan dalam sholat. Ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dari ikrar ini kalimat inna sholati wa nusuki dimaknai sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala yang wajib, yaitu ketika kita melaksanakan ibadah sholat sesuai syariat, kita melaksanakannya dan sesuai apa yang Allah inginkan ketika kita melaksanakannya. Tetapi ada amalan ibadah lain selain ibadah sholat yang disebut wa nusuki, dan ini adalah berupa peribadahan pada Allah Subhanahu wa taala selain ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Dan apapun itu dari berbagai aktivitas kita sebagai orang Islam yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bisa jadi amalan ibadah. Bahkan yang bersifatnya amalan duniawi, ketika niatkan kita untuk melaksanakannya lillahi ta'ala dengan tuntunan amaliyah agama, syariat agama, maka insya Allah sekalipun bukan amalan ukhrawi, maka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menjadi penunjang bagi kita semua bahwa memahami amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam agama Islam diwajibkan sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Kemampuannya sesuai dengan kemampuan kemanusiaan. Kemudian konteks amalan ibadahnya dari kewajibannya ini menyesuaikan dengan kemampuan kita sebagai manusia. Bukankah Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dari golongan kita min anfusikum, dari golongan kita sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan role model untuk kita ikuti amalan ibadahnya. Dan tidak ada amalan ibadah lain yang kita amalkan yang dicontohkan oleh Nabi di luar kemampuan kita sebagai manusia. Dengan demikian, agama Islam adalah nikmat sebagai agama yang memang secara fitrah tidak bertentangan dengan sifat kemanusiaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila kita niati bersama dari berbagai amalan ibadah yang mungkin di luar apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan ibadah, maka sekalipun mungkin ketika kita beristirahat, tapi diniati bahwa istirahat kita ini adalah untuk mengumpulkan energi, untuk mengumpulkan tenaga, untuk melaksanakan amalan ibadah yang Allah wajibkan, maka istirahat tersebut insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lakukan istirahat ini melalui kita berhenti sejenak dari berbagai pekerjaan aktivitas kita, atau mungkin ketika kita melaksanakan tidur di malam hari atau istirahat di siang hari selama tidak mengganggu waktu ibadah, diniati kita ibadah untuk mengumpulkan energi untuk melaksanakan ibadah wajib, maka istirahat ini akan menjadi amalan ibadah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga apa yang kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.